Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Keluaran 5 ayat 22, firman Tuhan menyatakan, lalu Musa kembali menghadap Tuhan. Katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sahabat semua, setelah Musa dan Harun menyampaikan pesan Tuhan kepada Firaun, bukannya mendapatkan pembebasan bagi bangsa Israel, mereka justru menghadapi tantangan yang baru. Firaun menolak permintaan mereka dan bahkan menambahkan beban kerja orang Israel. Para majikan memerintahkan agar para pekerja membuat batu bata tanpa menyediakan jerami. Sementara hasil yang diharapkan tetap sama. Ini membuatkan para pekerja semakin menderita dan orang Israel menuduh Musa dan Harun. Mengapa kamu membawa kami keluar dari Mesir? Ayat 20. Momen ini menggambarkan realiti rohani yang sangat penting. Ketika kita taat kepada Tuhan, seringkali kita menghadapi tentangan, kesukaran, dan kritikan. Ketaatan tidak selalu langsung membawa kemudahan atau hasil yang terlihat. Justru terkadang ketaatan menempatkan kita di tengah-tengah tekanan, pertentangan, dan penolakan. Musa sendiri mengalami tekanan emosional dan rohani. Dalam ayat 22, dia kembali kepada Tuhan, mengungkapkan keluhannya. Ya Tuhan, mengapa engkau mendatangkan malapetaka kepada bangsa ini? Mengapa engkau mengutus aku? Ini menunjukkan bahwa bahkan hamba Tuhan yang taat sekalipun boleh merasa lelah, kecewa, dan bingung ketika menghadapi halangan dalam pelayanannya. Ada beberapa pelajaran dan aplikasi rohani yang dapat kita pelajari. Yang pertama, ketaatan sering membawa tentangan sebelum berkat. Musa dan Harun taat kepada panggilan Tuhan. Namun, akibatnya keadaan orang Israel malah bertambah berat. Dalam hidup rohani kita, ketaatan juga dapat menghadirkan tentangan sementara, baik dalam pekerjaan, keluarga, ataupun pelayanan. Hal ini mengajarkan kita bahwa hasil ketaatan tidak selalu segera, tetapi Allah tetap bekerja di sebalik proses tersebut. Kedua, jangan cepat kehilangan iman ketika menghadapi kesukaran. Orang Israel mulai meragukan Musa dan menuduhnya. Kita juga sering menghadapi momen ketika orang lain ataupun bahkan diri sendiri mulai meragukan Tuhan. Penting untuk tetap bersandar kepada janjinya dan percaya bahwa Allah sedang bekerja walaupun kita belum melihat hasilnya. Ketiga, doa dan komunikasi dengan Tuhan penting dalam menghadapi tekanan. Musa mengeluh kepada Tuhan, menunjukkan bahwa kejujuran dalam doa itu adalah wajar. Kita boleh membawa segala kelelahan, kekecewaan, dan kebingungan kepada Allah. Namun, doa bukan sekadar mengeluh, tetapi membuka hati untuk menerima petunjuk, kekuatan, dan strategi daripadanya. Keempat, kesetiaan dalam pelayanan tidak selalu dihargai oleh manusia, tetapi dihargai oleh Tuhan. Meskipun orang Israel menuduh dan Firaun menolak, Musa tetap taat. Dalam pelayanan atau kehidupan rohani kita, pengakuan manusia tidak selalu datang, tetapi kesetiaan dan ketaatan kita tetap dicatat oleh Tuhan. Ini memberikan kita motivasi untuk tetap setia walaupun menghadapi penolakan atau kesukaran. Lebih jauh lagi,
Prinsip ini mengingatkan kita bahwa pelayanan sejati selalu menekankan motivasi hati, bukan pujian manusia. Musa tidak melayani demi pengakuan atau penghargaan dari bangsa Israel, melainkan demi ketaatan kepada panggilan Tuhan. Hal ini mengajarkan kita bahwa nilai suatu tindakan rohani tidak diukur daripada seberapa banyak orang menghargainya, tetapi daripada kesetiaan kita kepada Allah. Apakah aplikasi rohani untuk hidup kita pada hari ini? Bersiaplah menghadapi tantangan ketika taat kepada Tuhan, karena ketaatan jarang datang tanpa ujian. Jangan mudah berputus asa atau kehilangan iman ketika menghadapi penolakan, kritikan, atau kesukaran. Gunakanlah doa sebagai cara untuk menguatkan hati, meminta petunjuk, dan meneguhkan keyakinan di tengah-tengah tekanan. Ingatlah bahwa kesetiaan kita, walaupun tidak terlihat oleh manusia, tetap dihargai dan diberkati oleh Allah. Sahabat yang dikasihi Tuhan, kisah ini mengajarkan kita bahwa perjalanan dalam ketaatan sering melalui lembah tentangan, tetapi Allah tetap menyertai setiap langkah kita. Seperti Musa, kita belajar bahwa meskipun menghadapi kritikan, penolakan, dan beban yang bertambah, keteguhan dalam ketaatan dan kepercayaan kepada Tuhan akan menuntun kita kepada pembebasan dan berkat yang telah dijanjikannya. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.